Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 8 yang berbahagia, untuk pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 pada kesempatan kali ini kita bahas masih bab 2 mengenai Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 18. Surah Al-Fajr ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-15 artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Pada ayat ini, bahwa pada saat Allah meluaskan dalam hal rezeki kita kepada manusia, dari Allah kepada manusia untuk mengujinya melalui rezeki itu, janganlah manusia menganggap bahwa hal itu merupakan kemuliaan dari Allah untuk dirinya. Jadi ketika kita diberi keluasan rezeki oleh Allah, maka kita jangan mengira bahwa itu adalah bentuk memuliakan Allah kepada kita. Namun sebenarnya itu merupakan ujian dan cobaan. Jadi sekali lagi, ujian dan cobaan. Rezeki yang luas, rezeki yang banyak kepada kita itu merupakan ujian dan cobaan. Semua apa yang manusia dapatkan akan dimintai pertanggungjawaban saat yaumul hisab nanti yang akan datang. Jadi semua apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, apa yang kita usahakan, nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil hisab yang akan datang. Kemudian ayat yang ke-16 dari surat Al-Fajr ini artinya, adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Penjelasannya pada ayat ke-16 ini, sebaliknya Allah menguji manusia dengan kesempitan dan kesulitan rezeki. Kalau tadi dilapangkan, ini kesempitan dan kesulitan rezeki. Manusia juga tidak boleh berburuk sangka dan mengira bahwa hal itu merupakan penghinaan dari Allah kepadanya. Jadi ketika kita diberikan satu ujian, cobaan oleh Allah dalam kesempitan rezeki kita, maka kita jangan mengira bahwa itu adalah suatu penghinaan Allah kepada kita. Namun sebenarnya kesempitan yang kita terima itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-6, ayat yang ke-17, kalla, sekali-kali tidak. Maksudnya bukan seperti yang diduga manusia, baik dalam keadaan mendapatkan kelapangan rezeki maupun dalam keadaan mendapatkan kesempitan rezeki. Karena Allah berkuasa memberi rezeki kepada siapa yang disukainya dan juga kepada orang yang tidak disukainya. Jadi Allah berkuasa memberikan rezeki kepada siapa, apakah kepada orang yang disukai ataupun kepada orang yang tidak disukai. Allah juga berkuasa menyempitkan rezeki kepada orang yang disukainya dan kepada orang yang tidak disukainya. Demikian juga Allah itu mampu menyempitkan rezeki kepada siapa, kepada orang yang disukainya ataupun kepada orang yang tidak disukainya. Nah, dalam dua sisi ini manusia diuji sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila diberi rezeki hendaknya dia bersyukur, dan bila mendapat kesulitan rezeki hendaknya dia bersabar. Jadi syukur dan bersabar. Dapat rezeki bersyukur, dapat kesempitan rezeki kita bersabar.
Kemudian lanjutan ayat yang ke-17, kala ya, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Kala balla tukrimunal yatim. Nah, dalam potongan ayat yang ini Allah memerintahkan untuk memuliakan anak yatim, sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaik-baik rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Bukan hanya ada anak yatim, tapi diasuh dengan baik dan benar. Dan seburuk-buruk rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, tapi anak yatim tersebut diperlakukan dengan jahat atau dengan tidak baik. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dari Abi Hurairah. Kemudian ayat yang ke-18, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Penjelasannya bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk memberi santunan kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin. Kita tahu antara fakir dan miskin itu berbeda. Kalau fakir berarti orangnya sama sekali tidak punya penghasilan. Kalau miskin punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Dan keduanya, baik fakir dan miskin, ini sama-sama membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk memberi santunan kepada mereka. Baik, demikian kandungan daripada surah Al-Fajr yang masih berkaitan dengan infak. Kemudian untuk tugas di rumah, silakan kalian tulis kembali Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 18 beserta dengan terjemahnya pada selembar kertas, boleh HPS. Kemudian hasil tulisan kalian nanti silahkan kalian antar ke sekolah. Kami tunggu di sekolah. Dari saya barangkali cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.